Berada di lereng timur kaki Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, menjadi salah satu pusat ziarah umat muslim di Pulau Jawa. Di wilayah ini, terdapat makam Raden Umar Said, salah satu tokoh Wali Songo yang terkenal dengan Sunan Muria. Tidak hanya menyebarkan agama Islam, Sunan Muria juga meninggalkan warisan budaya yang mengakar kuat hingga saat ini. Salah satunya, buah parijoto. Karena ini parijoto ini dibuat acara 4 bulanan, 7 bulanan, Pak. Iya, Bisa dibuat bikin sayur atau apa gitu. bisa. Oke. Masakan- Tapi nanti aku masakan itu ketemu ya. ibu buat ini ya, Pak. Iya. Belajar bikin masakan dari parijoto ya, Pak. Iya. Sudah jelas toh, ternyata dari kebiasaan istri sang Sunan yang rajin mengkonsumsi parijoto di masa kehamilan, membuat buah berwarna ungu terang ini banyak dicari para peziarah sebagai buah tangan. Tapi anak lanang juga boleh toh Pak makan parijoto. Hehehe. Buah parijoto dipanen yang sudah agak tua, yang warnanya keungu-unguan. Rasusah ngambilnya, tinggal petik sitik. Monggo, Pak. Oh, monggo. Kita turun ya, Pak. Nggih. Awas, Pak, licin, Pak. Oh, nggih. Bagi yang belum pernah nyoba buah parijoto, ra usah khawatir. Tak wakilin yo. Tapi kita olah dulu jadi makanan biar makin jos gandos. Aku bareng mbak-mbak sing ayu iki akan membuat kue puntir. Iki Mbak Ulya dan iki Mbak Hilma. Mereka jago loh bikin kue puntir dengan parijoto. Hebat toh. Sing ayu, sing pinter bikin kue. Komplit le. Hehehe. Nah, untuk dibuat makanan, parijotonya tak haluskan sik biar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Kita juga butuh bahan tambahan. Kali ini dipakai singkong. Ubi kayu iki berguna sebagai pencampur dan membuat adonan menjadi padat. Kalau parijoto dihaluskan dengan cara ditumbuk, kalau singkong cukup diparut saja ya mbak. Selain itu, kita ternyata juga butuh kambil alias kelapa. Kloponya ya diparut. Mbak dan mas tahu kan yo kalau klopo parut punya rasa gurih dengan tekstur yang khas. Jadi, bisa membuat kue puntir semakin sedap. Oh iya, yang dipakai ya kelapa tua biar rasanya makin oke. Udah ini. Iya. Terus aku bantuin apa lagi nih? Gulanya diiris-iris kali. Diiris. Ternyata masih ada satu bahan tambahan lagi. Kalau rasa asam dari parijoto sudah ada, gurih dan mengenyangkan dari kelapa parut dan singkong, jadi pas kita tambahkan irisan gula merah sebagai pemanis kue nantinya. Biar rasanya makin ramai dan makin enak toh. Gula merah iki nanti jadi isian kue puntir loh. Ki aku jaluk tulung kelapane dianu dicampur karo telane. Oh, ini saya yang nyampur ini. Iya. Ki. Ini. Ya. Wes nak ngono aku tak nyiapke godhonge. Oh, ini. Ya, godhonge jare ini. Ya, pernon. Masak yuk. Kalau cuma aduk-aduk sithik, aku ya bisa toh mbak. Semua bahan dicampur rata. Ya singkong, kelapa, dan parijoto. Kata Mbak Ul, takarannya menyesuaikan saja dengan jumlah buah parijoto. Kalau mau semakin terasa maknyus, ya buah parijotonya dibanyakin toh. Kue puntir biasanya dibungkus daun pisang baru dikukus. Kalau adonan sudah jadi, tinggal dibungkus. Aku tak lihat Mbak Ul praktekkan cara membungkus yo, biar salah. Daun pisang dilipat segitiga terus diisi kalian adonan. Terus diisi gula merah baru terus dibungkus dan dilipat. Hasilnya bentuk segitiga. Kalau bungkusanku masih jelek, ya harap maklum ya mbak, kan masih baru. Hehehe. Besarnya ukuran bungkusan kue juga sesuai selera. Kalau kata Mbak Ul, sedang-sedang saja, ndak usah terlalu besar atau kecil. Cukup sekali makan. Hehehe. Mas Tor wis bar kabeh iki. Ganti awakmu iki ngukus kono iki. Aku karo Hilma tak beres-beres liyane. Oh iya, Mbak. Ini dikus, Mbak. Nah, kalau sudah dibungkus rapi, kita tinggal masak. Kata Mbak Ul, masaknya dengan cara dikukus. Kalau di kampung-kampung, ya biasa ngukus itu masih pakai dandang kuningan ini. Bentuk dandangnya mirip vas bunga, yang diberi air dan dimasak sampai mendidih. Di bagian atasnya diberi kukusan dari anyaman bambu sebagai wadah untuk kue atau bahan yang akan dimasak. Kalau di daerah kalian, masih ada nggak alat masak tradisional seperti ini? Mengukusnya sampai daun pembungkus layu. Jadi, api harus dijaga biar terus nyala.
Ini dia kue puntir dari kaki Gunung Muria. Serius loh, jajanan pasar ini rasanya enak tenan. Ada manis-manisnya, tapi ada asam segar dari buah parijoto yang dicampur tadi. Parijoto bikin kuenya makin pol enaknya. Kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura merupakan lokasi sentral penghasil bandeng. Di Pati sendiri, lebih dari 10.000 hektar lahan pesisir yang dijadikan tambak bandeng. Salah satunya di tambak yang terletak di Kecamatan Juwana ini. Setiap hari, ada tambak yang panen untuk memenuhi permintaan ikan wilayah Pati, Kudus, hingga beberapa daerah di Pulau Jawa lainnya. Bandeng dipanen setelah berusia 5 bulan dengan ukuran 6-8 ekor per kilonya. Ada sekitar 20 pekerja tambak termasuk aku yang bertugas memanen ikan bandeng milik Pak Kardi ini. Jaring dibentang hingga sudut-sudut tambak di satu sisi, selanjutnya digiring ke sisi lainnya, sehingga dipastikan ikan akan terjebak dalam jaring. Semakin jaring mengecil, ikan jadi terdesak dan bergerak semakin lincah sampai loncat-loncat. Wow, aku pun ditabrak. Piye toh, Dap? Seru tapi lumayan sakit ditabrak ikan. Hehehe. Kumpulan ikan yang sudah terperangkap jaring dibiarkan sebentar sampai tidak bergerak. Kemudian baru diangkut dan dikumpulkan untuk disusun dalam keranjang. Kemudian tinggal disusun dalam keranjang untuk dibawa ke pelanggan atau tempat pelelangan. Ya. Ini pekerjaan berat loh. Angkat-angkat ikan dari tambak sampai masuk keranjang benar-benar menguras tenaga. Habis ini aku tak makan yang banyak biar semangat lagi. Hehehe. Satu keranjang ini berisi sekitar 120 kg alias 1,2 pikul. Barulah keranjang-keranjang ini disimpan di motor biar digawa sama tukang ojek. Satu motor ngangkut 2 keranjang di kanan kirinya. Matur nuwun ya Pak. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. Udah nih Pak. Udah selesai. Udah selesai. Habis ini mau dibawa kemana Pak? Pasar induk Juwana. Mas Mbak, ini ikannya Yuk. udah saya ambil dari tadi nih. Dari Yuk. tempat Pak De tadi. Ya, Ini mau diapain nih? menurut saya Taruh sini. Ini ikannya mau dibuat apa ini Mbak? Nah, ini udah masak asam-asam bandeng, asam-asam parijoto. Nah, parijoto ini kan rasanya kecut, jadi ini pas loh kanggo asam-asam bandeng. Jadi ini nanti dicampur sama itu. Heeh. Oke. iki genine ya wis urip tak iwangi rono. Nah, Bu Ati dan Mas Ribut sudah siap dengan semua bumbu dapur dan perlengkapan masaknya. Iki Artinya, kita bisa mencoba cita rasa olahan buah parijoto dengan ikan bandeng asli Pantura yang tadi kudapat. Aku bertugas menghaluskan bumbu berupa bawang putih dan kemiri. Kata Mbak Wati, bumbu halus ini digunakan untuk memberi aroma harum dan mengurangi bau lumpur ikan bandeng. Selain bumbu halus, Mas Ribut juga menyiapkan cabai merah, bumbu iris berupa bawang merah, bawang putih, belimbing wuluh, dan tomat. Sing akeh ya bumbune, tapi jangan lupa parijotonya yo. Rasa segarnya bisa menambah cita rasa sayur asem-asem ini. Semua bahan sudah siap, tinggal dimasak. Ini dimaksudkan agar ikan cepat masak terlebih dahulu, karena bumbu dan bahan racikannya terbilang mudah matang. Jadi pas diangkat, ikan masak, tapi bumbu tetap terlihat segar. Hebat toh, ini namanya teknik memasak. Jika air rebusan sudah mendidih, tinggal tambahkan bumbu halus dan bumbu iris. Jangan lupa belimbing, tomat, dan parijoto. Perpaduan 3 bumbu bercita rasa asam segar ini akan membuat masakan menjadi mantap. Oh iya, memasaknya pun masih sangat tradisional, menggunakan periuk tanah liat.
Kata Bu Wati, ini bisa membuat masakan matang perlahan dan aroma masakannya tetap terjaga. Kata Mas Ribut, kalau pakai kuali besi rasanya jadi beda. Setelah 30 menit, akhirnya sayur asam-asam bandeng Parijoto masak juga. Maem sih. Oh iya, kali ini kami akan menikmati sayur segar Parijoto dengan gobet. Gobet ini adalah singkong parut yang dikukus. Perpaduan yang pas. Gobet dinikmati dengan asam-asam Parijoto. Nyus tenanan. Wonten. Pripun? Syarat, Pak. Kode. Siji, loro, telu. Jegur, Pak. Bersama rombongan bapak-bapak dari Desa Laban, Kecamatan Kangkung ini, aku meramaikan kegiatan gebyuk kali ini. Gebyuk merupakan salah satu cara mencari ikan di waktu surut di Kabupaten Kendal. Biasa dilakukan sekitar 20 hingga 50 orang dan menyusuri Sungai Laban sepanjang 2 km hingga muara. Jadi, kalau mau ikutan gebyuk, ya kudu siap berendam di sungai dan jalan di lumpur sekitar 2 jam yo. Hehehe. Alat yang dipakai untuk menangkap ikan jenenge susuk bambu. Kalau tak perhatikan, alat kui terbuat dari anyaman bambu dengan bentuk kerucut yang kedua ujungnya berlubang, mirip keranjang ayam. Ikan yang disasar biasanya jenis ikan yang tinggal diam atau terperangkap di dasar sungai pas air surut, seperti ikan putih, ataupun ikan dokang, dan kakap. Rombongan nelayan biasa menyisir sungai, jadi kalau kaki menyentuh ikan, maka susuk langsung dipasang agar ikan tidak kabur. Lewat lubang atas, pada bagian perangkap ini, kami tinggal memeriksa apakah ikannya berhasil ditangkap. Koyoke ya mudah, tapi ya berat juga, Lek. Di musim penghujan seperti ini, air sungai cenderung tinggi. Jadi ya angel, pas jalan di sungai berlumpur. Ikan pun jadi susah ditangkap karena air yang cukup tinggi. Tapi yang penting, seru bisa rame-rame dapat ikan, sekaligus bersilaturahmi dengan warga lain. Lagi panen, Mas. Panen apa niki? Lagi amek-amek iki buah kerandan. Wah, bunga kerandan. Terus lagi dimasak, Pak? Iso iki. Oh, Buat enak. sayur enak nih. Kecamatan Kangkung ini memang ada di daerah pesisir laut utara Pulau Jawa. Di kawasan pantai berpasir ini ternyata ada beberapa jenis tanaman liar yang bisa dimakan. Penasaran ora? Aku juga baru tahu loh kalau ada jenis tanaman merambat yang iso dimasak. Yang diambil bunga dan buah yang masih muda. Kembangnya berwarna ungu terang, kalau buahnya hijau mirip kacang kapri. Dulu, memang terandan jadi salah satu bahan sayur yang dimasak urap ataupun pecel. Sekarang sudah jarang yang masak terandan, karena tidak banyak yang tahu kalau bunga dan buahnya bisa dikonsumsi. Nah, mumpung ada yang ambil, berarti ada yang mau masak bunga dari tanaman merambat ini. Ya, serampungkan. Yo, mari masak yo. Ya. Sikat ya, Pak ya. Balik sih. Yuk. Yo, balik siap. Bu, lah iki sak dimasak apa, Bu? Pepes garang asem terandan. Pepes garang asem terandan. Iki nih berarti ya, Ibu ya, Nanti dimasak. dicampur sama ada cabai, Cabe. bawang merah, bawang putih, kemiri. Bu Norma dan Bu Nur ini juru masak asli dari Kecamatan Kangkung yang bisa masak bunga dan buah terandan. Buah terandan yang warnanya hijau iki dibuang pinggirannya, mirip membersihkan kacang bucis atau kapri.
Soalnya agak berserat, jadi kalau dimakan kata Bu Norma jadi ra enak. Kalau sudah dibersihkan, buah terandan harus direbus sampai empuk sebelum dimasak dengan bumbu. Pokoknya sampai matang ya Bu. Karena masaknya lumayan lama, jadi tak tinggal sih. Bumbu masakan dan pelengkap masakan untuk membuat garang asam pepes terandan iki loh yo. Kuah sayur menggunakan santan dari kelapa tua, makin gurih dan mantap. Nek sing isih enom, ya ora enak toh. Ada juga bumbu yang diiris dan diulek. Yang diiris cabai merah dan tomat. Oh iya, ikan dokang yang kami dapat dari Gebyuk harus dipotong-potong sebelum dimasak, biar mudah dimasak dan gampang dibungkus. Namanya juga ikan, jadi biar kurang amise kudu diwenehi perasan jeruk nipis. Sementara menunggu buah terandan mateng, sebaiknya tak haluskan bumbu dulu ya Bu. Bumbune wakeh tenan. Mulai dari kunir, jahe, miri, bawang, lombok dipakai sedoyo. Ya aku harus semangat tuh yo ngulek bumbune ben cepet kelar jadine cepet dimaem. Hehehe. Buah terandan iki kata Bu Norma agak sepet. Jadi butuh banyak bumbu biar enak kalau sudah matang. Kalau semua bumbu sudah siap, sekarang waktunya kita makan. Masak ya Bu. Tapi aku tak angkat rebusan buah terandan yang sudah matang ini yo. Kalau sudah masak warnanya berubah agak coklat sithik. Nah, lanjut tumis bumbu. Semua dimasukkan pas minyak sudah panas biar cepat matang. Bumbu iris juga daun jeruk dan daun alam juga tak lebokke biar ikan ndak amis. Terus santan dan ikan dimasak duluan karena waktu matangnya agak lama sithik. Kalau sudah mendidih, baru buah terandan dimasukkan. Wih, dari warna dan bentuknya sudah kelihatan enak ya Bu. Jadi, rasanya dijamin mantep iki. Oh iya, semua dimasak lama dan diangkat kalau kuah mulai mengering. Yang artinya, bumbu sudah meresap ke buah terandan juga ikannya. Walau sudah masak, tapi masih ada proses lagi biar bisa dimakan loh. Walah Bu, aku kan sudah kadung lapar. Ternyata masih harus nunggu dibungkus dan dibakar lagi toh ya. Sip Bu, mangke ini toh cara dibungkus. Sayur garang asam ini kan sudah masak. Nah, pembakarnya ini untuk mengeringkan bumbu biar semakin meresap ke ikan dan buah terandan. Jadi karena bahan sudah masak, membakarnya ra usah lama-lama. Kalau daun pisangnya sudah layu, baru bisa diangkat. Aku gak nyangka loh Bu, buah terandan dicampur ikan hasil Gebyuk. Kalau ditambah bumbu dengan resep pas, rasanya enak tenanan. Meski masakan buah terandan ini adalah resep zaman dahulu, tapi tetap enak pol. Menurutku, sayur garang asam pepes terandan ini nilainya 10. Mantep Bu, hehehe. Iki rasa dolah. Kesel iki aku makanya tuh. Aku kudu piye iki Pak? Aku gak nyangka kalau ngambil buah mangrove tancang begini caranya. Daerah pesisir Kendal memang berbatasan langsung dengan Laut Utara Jawa. Warga desa Laban sengaja menanam beberapa jenis tanaman penahan abrasi pantai, sekaligus yang bisa dimanfaatkan sebagai olahan makanan. Aku baru tahu beberapa jenis buah mangrove bisa dikonsumsi. Salah satunya yoiki, buah mangrove tancang atau Bruguiera gymnorrhiza. Yang diambil buah tancang yang agak besar. Mangrove tancang iki tak pernah berhenti mengeluarkan buah sepanjang tahun. Jadi kita bisa setiap saat membuat olahan dari mangrove tancang. Sel. Wah, kayak banget ya. Wah, ngerjani Bapak iki mau cari rong cukup. Oke, ayo. Ki iso dimasak ya, Pak ya? Tadi aku kan udah ngomong kalau buah tancang iso dipangan. Nah, ini buah sisa yang bakal ngajarin aku untuk ngolah buah tancang jadi makanan. Tapi ya tetap dengan bunga terandan loh ya. Bunga terandan dan buah mangrove tancang wis padha wae, iso dimasak kabeh. Hebat tenan kan? Buah mangrove ini kan keras, jadi harus dimasak dulu. Ada saja cara ibu-ibu untuk mengelola bahan masakan. Mungkin di daerah lain juga ada resep lain. Gimana cara untuk menghilangkan rasa pahit dan getah buah tancang ini?
Tapi tujuannya tetap satu, biar kuenya jadi enak dimaem. Kue yang dibuat dari campuran tepung ketan, gula, juga air kelapa, dan juga kelapa parut. Sebenarnya, wingko itu makanan khas Indonesia yang umum dibuat masyarakat Jawa, yang terbuat dari campuran kelapa, tepung ketan, dan gula. Oh iya, yang dipakai untuk dibuat jadi campuran adonan wingko, yo bunga terandan yang warnanya ungu. Warna bunga yang ungu terang dijamin jadi campuran yang pas untuk wingko kami nanti ya kan Bu? Hasilnya, kue bisa jadi cerah, bikin ngiler. Yang dipakai adalah kelopak bunganya. Kalau tangkainya ya ora usah, soalnya keras dan ra enak. Adonan wingko dibuat dengan nyampur tepung ketan, gula, air kelapa, dan bunga terandan. Semua diaduk rata. Oh iya, resep rahasia kalau buat wingko pakai air kelapa, karena mengandung sedikit gas, jadi adonan bisa ngembang sitik. Jadi kita nggak perlu pakai soda. Hemat dan sehat loh ya. Oh iya, aku tak angkat dulu rebusan mangrove tancang buat dikupas. Kulitnya iki pahit dan agak keras, jadi ra enak kalau dimasak. Isinya tinggal dihaluskan, biar mudah toh pas dicampur dengan tepung. Kalau semua bahan wis lengkap, tinggal tambahkan tancang halus ke adonan. Nah, sampun selesai ya Bu. Semua bahan sudah dicampur jadi satu. Sekarang ditinggal dibentuk. Yo kayak wingko biasa nih, adonan dibentuk bundar dan pipe. Nah, sambil dibentuk, adonan juga langsung dibakar. Masaknya nggak pakai minyak apalagi air, tapi cukup dipanggang di periuk tanah yang lebar. Panas dari bara yang melalui periuk tanah biasanya tertahan, jadi tidak membuat wingko jadi gosong. Itu teknik yang diajarkan Bu Asisa kalau mau memasak dengan cara memanggang. Hebat toh. Kedua sisi wingko kudu dibolak-balik sampai masak semua. Gak enak toh kalau mentah sebelah. Yo iki tak angkate. Dhisik. Heeh, kayak gorono, heeh. Ini dia, wingko ala Kendal yang terbuat dari bunga terandan. Gurih dan manis menjadi ciri khas makanan wong Jawa iki. Niki saderenge golek lobster sing disiapin apa wae, Pak? Paling yang beresi ini, Mas. Oh, beresin iki. Ora umpannya. Iki umpannya ditalek-talek kayak ngene iki, dijerat-jerat kayak ngene. Lobster buat masyarakat pesisir Gunung Kidul merupakan salah satu penghasilan yang utama. Nah, nyarinya pakai perangkap ini nih. Oh, Riku. Nyarinya ya pas air laut surut. Perangkapnya dikasih umpan dan ditaruh di laut pas air laut lagi surut. Terus ini sampun. Oh, Riku. Tapi harus hati-hati yo. Ombak laut selatan iki terkenal ganas. Walaupun surut, tapi ombak bisa datang tiba-tiba. Repon. Kalau semuanya sudah ditaruh, terus tunggu semalaman. Tapi aku lan Pak Diren nggak usah nunggu semalaman, amargo aku sudah bisa lihat hasil perangkap yang ditaruh kemarin sore. Wah, ini ento, Pak. Wah, siap kanal, Pak.
Weh, dapat 2, Pak. Salah, cukup. Oke, gawane pinggir ini, Pak. Asik, ada lobsternya. Aku udah gak sabar membayangkan masak lobster ini. Ayo, diambil Pak Diren. Walaupun enak, tapi lobster tidak boleh dimakan terlalu banyak. Karena mengandung kolesterol yang cukup tinggi dan bisa menyebabkan darah tinggi. Tapi, kalau masaknya nganggo daun sirsak muda, nggak usah khawatir. Karena daun sirsak yang masih muda bisa mengobati darah tinggi. Di sini harga lobster lumayan mahal loh, sekilonya bisa 300 sampai 400 ribu rupiah. Sampun niki, Pak. Sampun, Mas. Nggih. Pak niki kula beto Bali karena mboten. Ayo Pak Diren, kita balik aja. Kayaknya wis akeh ki lobstere. Masak lagi deh. Aku sama ibu dan bapak mau masak lobster saus pedas bumbu sirsak. Iki bahan-bahannya. Aku dan ibu kebagian buat bumbu-bumbune. Bu, niki sampun halus dereng bumbune, Bu? Sampun nggih, Bu. Bar niki dinampake, Bu? Oh, digongso. Harus yang halus, ben gampang masuk ke lobster. Nah, bapak kebagian potong lobster. Lobster harus dibelah, iki supaya bumbune nanti ngeresep. Nah, sekarang goreng dulu lobsternya. Ditunggu sampai berubah warnanya. Sip, wis mateng saiki. Gantian bumbu sing ditumis. Cukup. Terus masuk no lobster. Terus daun sirsak lan kecap. Kapan Ibu mateng Ibu? Baunya sedep banget. Cekap nih Ibu. Sampean gurih, sampun lagi. Nggih, saged diangkat nih Ibu. Rasanya enak, aku udah gak sabar pengen makan ki. Makanan enak, tanpa takut kolesterol dan darah tinggi. Karena udah pakai daun sirsak muda. Menikmati segala karya sing kuasa memang merupakan kenikmatan yang tiada tara. Saling menjaga dengan alam merupakan bukti kasih kita kepada sing kuasa. Bu. Ya, ayo Mas. Kenikmatan ini pun menjadi bukti betapa alam memberikan banyak manfaat.